Nah, kemudian yang kedua, siapa nama Roh Kudus? Nama Roh Kudus siapa? Kalau kenapa harus ada namanya? Nah, sekarang saya tampilkan satu ayat di dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam Quran, surat Maryam, ayat yang ke-16. Misalnya, cek aja, 16, 17, 18, sampai 19. Di situ ada Allah mengutus Ruhana. Ruhana yang menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia. Siapa namanya? Siapa namanya Ruhana di situ? Masa harus ada namanya? Jadi pertanyaan kamu sudah relevan. Roh Tuhan ya roh Tuhan, begitu. Ya, itu saya jawab semua loh pertanyaanmu ya. Nah, kemudian tadi kamu tanya, kamu bilang di dalam Bible nama Tuhannya itu adalah Allah. Nah, ini lagi mimpi di siang bolong nih, mimpi siang bolong. Anda Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Saya akan memberikan tanggapan terhadap video ini bahwa dalam diskusi agama pentingnya untuk menghindari asumsi berlebihan tentang apa yang dimaksud oleh lawan bicara. Terkadang kita bisa saja salah dalam mengartikan maksud atau tujuan seseorang, terutama jika kalimat yang disampaikan dipengaruhi oleh konteks budaya, pengalaman pribadi, atau pemahaman teologis yang berbeda. Oleh karena itu, lebih baik untuk bertanya atau meminta klarifikasi daripada langsung menyimpulkan sesuatu yang bisa saja tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Dengan saling berdialog dan mendengarkan dengan penuh perhatian, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan memperkaya wawasan kita bersama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati. Nandar, gimana? Halo, Edis, gimana Dis? Ya gimana? Kamu kan yang naik ke sini, ada apa? Kita gini. Gua menantang lu debat di Superboy, temanya tauhid atau trinitas yang diajarkan oleh Nabi Musa. Mana? Kenapa nggak di sini? Boleh di sini? Boleh, ayo. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Boleh, ayo, boleh. Ayo. Boleh? Ya. Boleh. Boleh. Siap. Yo. Ayo boleh. Ayo. Yo. Ya udah. Kita 5 menit aja langsung. ya, silakan. Temanya tauhid atau trinitas yang diajarkan oleh Musa. Boleh, silakan. Oke, kita pemanasan dulu ya. Langsung saja. Kenapa? Nanti kan panas sendiri. Karena kamu yang mengajukan tema, silakan saya kasih kamu kesempatan. Iya. Nggak, maksudnya pemanasan dulu. Soalnya bukan, gini. Sekaligus saya membantah gini. Kan banyak kalian yang takut sama saya. Juma takut, kamu pun sempat ketakutan, Yusuf PI takut. Cuman jangan kamu sekarang yang udah berani. Ini saya dikasih ngomong atau enggak? Ya udah, ngomong dulu. Saya pengen mematahkan tuduhan-tuduhan kalian mengatakan bahwa saya ini penghujat. Bahkan saya menantang, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan saya fitnah, nggak usah lapor-lapor polisi, saya lompat dari Monas. Kalau sempat ada Muslim yang mengatakan bahwa saya memfitnah ajaran agama Islam, siapapun itu berlaku seumur hidup. Silakan. Ini aku, teman-teman tolong ya, yang oten-oten jangan main report. Dan satu hal Dis, ketika kita berdiskusi tiba-tiba nih aku tiba-tiba end live, itu bukan gua kabur ya, itu di report. Dan masih ada akun gua yang lain, jadi jangan framing Nandar kabur gitu, jangan ya. Itu di report. Makanya teman-teman Kristen jangan main report ya, kita diskusi saja. Oke. Baik, kita putar dulu waktunya karena kamu yang mengajukan tema, silakan. Ya sebentar Dis, gini Dis, sebentar dulu Dis ya. Ini gua kan baru live, belum ada yang nonton, terus belum ada tap-tap layar. Supaya room gua kuat, ya ditunggu waktu dulu biar teman-teman tap-tap layar. Nggak apa-apa, sambil berjalan aja, kan bisa. Nanti kan jalan sendiri, nanti kalau kurang panjang nanti dipanjangin durasinya. Ayo silakan. Boleh ya? Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Baruk Hashem, baruk atah Adonai Elohenu melek haolam, hi Adonai Elohenu hu Elohai ha Elohim. Payomer Yesus Hamasiah, berkata Yesus Kristus, Hosana leben Abdullah, Hosana leben Abdullah, Hosana ila Rasulullah SAW, Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Baik teman-teman, kalau kita mengeksplorasi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Torah, di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim, tidak pernah ada satu nabi pun yang mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Karena itu bukanlah ajaran dari para nabi, melainkan dari Tertullianus abad ketiga, Hippolytus abad kedua, bukan abad kedua, abad ketiga juga, dan Origin. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan datanya di dalam Keluaran 20. Des, ya, jangan termenung kau. Kan waktu kamu. Terima kasih teman-temannya. Saya nggak bisa ngomong karena nanti Nandar takut baper. Orangnya suka baperan dia. Jadi saya diem aja kalau dia ngomong. Silakan. Baik. Kita lihat teman-teman ya. Tuhan Yahudi itu mengaku sebagai apa? Sebagai Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, saya tunjukkan ayatnya. Di mute please. Suaramu noise dis. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Di dalam bahasa Ibraninya, Anohi Adonai, aku adalah Allah, Eloheha Tuhan kamu, Asher Hosyatiha, Me'eret Misraim Mibait Abadim, yang telah mengeluarkan engkau dari negeri Mesir, ya Misraim, Mibait Abadim, dan dari rumah perbudakan. Di ayat ketiganya, teman-teman lihat ya, Lo yih leha Elohim, dan jangan ada padaku Tuhan yang lain, Aherim Alpanaya. Nah, baik di dalam Torah maupun di dalam Al-Quran, Tuhan ini mengaku sebagai singular, dan Tuhan itu mengaku bahwa dirinya itu adalah satu dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian kalau kita melihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1, ya, ternyata upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel adalah bahwa Tuhan Yahudi itu minta disembah. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Mose Amar Aleh El Yahweh Ata Ve'aharon Nadab Ve'abihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael Ve'histaha Pite Merahok. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Kalau Tuhan Yahudi itu sangat jelas mengajarkan ketauhidan, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan dan dia minta disembah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang Kristen ini menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus adalah makhluk. Roh Kudus itu adalah makhluk. Mazmur 114 ayat ke-30, Roh Kudus adalah makhluk. Zakaria 12 ayat 1, Roh Kudus adalah makhluk. Pertanyaan saya, di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel kalau Tuhan itu adalah Tritunggal, 3 di dalam 1? Dan di mana nih? Saya masuk Kristen hari ini, kalau orang Kristen ada yang mampu menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Payomer Elohim, berfirmanlah Elohim, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, dan anak, Peruah Hakodes, dan Roh Kudus, Eloheha. Coba jawab pertanyaan saya, dan silakan Anda paparkan kepada saya tentang Tritunggal yang diajarkan di dalam Torah Musa. Silakan. Terima kasih. Baik.
Oke. Ya, sekarang waktu saya Nandar ya. Boleh. Ya, nanti jangan nangis kalau saya lagi ngomong. Baik. Oke, kita tanggapi dia ya teman-teman ya. Baik. Ya, ini adalah mungkin sudah hampir berapa bulan ya, lama kita tidak diskusi, mungkin sudah sekitar 3 atau 4 bulan ya, karena mereka ini sudah difatwa oleh gurunya jangan berdiskusi dengan saya. Ya, saya ingin membuktikan ya bahwasanya dalam diskusi saya itu nggak pernah menghujat seperti alasannya si Juma begitu. Tidak pernah sama sekali saya menghujat. Bahkan saya menantang. Kalau ada muslim-muslim bisa menunjukkan saya memfitnah, saya lompat dari Monas. Oke, seperti biasa ya. Ketika Nandar diskusi dengan saya, pasti dia terus yang membawa tema. Kalau saya membawa tema, pasti dia meninggal. Baik. Temanya kali ini adalah Tritunggal atau Tritunggal ataupun Tauhid. Nah, begini. Tadi kamu mengatakan Nandar bahwa di dalam Bible, Tuhan di dalam Bible atau YHWH di dalam Bible mengaku Allah. Nah, ini adalah penyesatan yang nyata ya. Jadi mereka ini ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Muhammad, mengklaim bahwa Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen itu sama dengan Tuhannya Bani Arab Quraisy. Nggak boleh begitu Nandar. Ya. Masa Anda mengklaim seperti itu? Kalau Tuhannya Muhammad sama Tuhan yang di dalam Bible sama, pasti perintahnya sama, perkataannya sama. Beda Nandar. Nggak boleh begitu. Nah, sebenarnya poin yang kamu utarakan kan cuma satu, di mana bahwa Musa mengajarkan Trinitas, ya kan? Di mana bahwa di dalam hukum Taurat atau Perjanjian Lama itu ada Trinitas. Nah, tergantung sebenarnya pengertian Trinitas kamu apa dulu. Karena banyak orang di luar sana memahami Trinitas itu tidak benar dan pemahaman mereka yang kamu bawa. Jadi Trinitas itu berbicara bagaimana Bapa, Sang Bapa dan firmannya dan rohnya itu adalah otoritas ya, bukan. Jadi firman Tuhan itu bukan otoritas lain, roh Tuhan itu juga bukan otoritas lain. Begitu sama seperti kamu. Apakah firman Allah itu, Al-Quran itu adalah titah atau perintah lain atau otoritas lain? Tentu tidak. Ya kan? Bahkan menurut agama kamu pun Muhammad itu juga otoritas dari Allah. Makanya ketika kamu mentuhankan Muhammad, sebenarnya kamu juga sedang mentuhankan Allah. Kan begitu. Karena Muhammad itu diutus oleh Allah, merupakan pengejawantahan Allah. Walaupun perkataan Muhammad sering tabrakan dengan Allah. Begitu. Nah, begitu Nandar. Jadi pengertian Trinitas itu dulu yang harus kamu luruskan. Nah, nggak ada dalam Bible itu mengatakan jumlah saya 3. Nggak ada. Kalau jumlahnya 1, saya juga 1 Nandar. Kamu juga 1. Gitu loh. Jadi sampai sekarang ini orang Islam, teman-teman, itu masih bingung. Gitu loh, masih bingung. Di mana-mana di dunia ini ya pribadi itu ya 1. Kamu 1, saya 1. Ya kan? Yesus 1, Bapa 1, Roh Kudus juga 1. Begitu loh. Tapi apakah satunya Roh Kudus sama seperti satunya telur? Ya tentu tidak. Bukan begitu pola pikirnya Anda. Ya. Nah, di dalam Bible kami ya, kalau misalnya Roh Kudus itu menyertai 100 orang percaya, ya kan? Apakah di situ lalu ada 100 Roh Kudus? Ya, 100 Roh Kudus pun itu tetap 1 Roh Kudus begitu Nandar. Jadi ya, mengenai pertanyaan kamu, di mana Musa mengajarkan Trinitas, yaitu di mana Musa ada Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan hinggap pada Musa sehingga Musa juga wajahnya berubah menjadi cerah, ya kan, bersinar-sinar. Ada firman Tuhan datang kepada Musa. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Musa, ya itu sudah sama seperti Tuhan itu sendiri, seperti itu. Nah, nanti saya akan bertanya kepada kamu. Pertanyaan saya tolong kamu jawab nanti gini. Di dalam Al-Quran nggak ada namanya tauhid. Di dalam Quran tuh selalu kami. Nah, di dunia ini cuman orang Islam yang bilang kami itu tunggal. Namanya kami itu pasti nggak tunggal Nandar. Nah, ini masalah orang Islam. Kami menurunkan Quran. Nah, kami itu siapa? Coba kalau jawab begitu. Siapa kami itu? Tolong. Masa kami?
Nah itu Nandar ya, tolong kamu jawab. Kalau memang paham paham tauhid itu adalah satu, kenapa di situ kami? Nah kalau kami tunggal artinya Anda sakit jiwa. Silakan. Silakan. Baik. Baru pemanasan dulu teman-teman ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Saya sudah berdebat dengan ratusan pendeta, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Lain ditanya, lain dijawab, dan tidak satu pun dia menunjukkan data. Ya makanya dia nggak berani berdebat dengan saya di Superboy. Pasti pukulan pertama udah hancur. Saya tunjukkan. Ya. Tuhan Yahudi itu bernama Allah menurut otoritas Yahudi. Saya tunjukkan datanya. Ya, teman-teman, ini adalah Sefer Shemot. Sefer Shemot Perek Esrim Mispar Stayim. Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu. Nah, ini Rabi yang sangat otoritatif di dalam Yahudi, namanya Rabi Sa'dia Gaon, menjelaskan di dalam bahasa Ibrani. Apa dikatakan? Kalian rekam ucapan saya, kalian rekam pernyataan saya, dan kalian rekam layar yang saya tunjukkan ini. Ini bacaannya adalah Annallahu, sesungguhnya Allah, Robbuka, Tuhan kamu, Alladzi akhrajtuka min balado Misra min bait al-ubudiyah. Tanya Rabi Yahudi yang ada di Indonesia, ini jelas loh bahwa Tuhan Yahudi itu bernama Alef Lamet Lamet He. Jeder. Jeder. Kita ini dulu, kemenangan dulu. Jadi kan saya bertanya kepada Edi Sidabutar, kalau di dalam Yahudi, di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Mispar Stayim, itu jelas bahwa Tuhan bangsa Yahudi mengaku sebagai God. Di ayat ketiganya, Lo yihyeh leha Elohim aherim alpanaya. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Makanya saya bertanya, saya masuk Kristen sekarang juga. Kalau ada orang Kristen di muka bumi sanggup menjawab pertanyaan saya, kalau ada orang yang sanggup menghidupkan Paulus dari belatung tulang belulangnya untuk hidup kembali, saya ajak debat, pasti kalah dia. Saya bertanya kepada orang Kristen, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan. Kata siapa? Kata jamak tidak pernah diterjemahkan menjadi satu di dalam Torah. Elohim itu Tuhan-Tuhan, diterjemahkannya menjadi satu. Itu namanya plural of majestic. Saya lanjutkan. Pertanyaan saya nggak dijawab. Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu, kamilah, Bapa, Aba, Pehben, anak, Perua, Hakodes, Eloheha. Kalau ada firman Tuhan di dalam Torah, kalimat semacam ini, saya dibaptis hari ini juga. Satu, nggak dijawab. Yang kedua, saya tanya kepada Anda, kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah, harusnya dia juga Tuhan di kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan yang diperkenalkan Musa kepada Bani Israel. Saya tunjukkan. Tidak ada pendeta, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, ini Edis kebanggaan kalian, gak ada data, cuma ngoceh doang. Nih, saya tunjukkan Edis. Ya, ini bahasa Ibrani. Kamu nggak becus bahasa Ibrani sih. Pendeta nggak ada yang becus, kalah sama saya. Ini adalah upacara perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan bangsa Yahudi minta disembah, dan di sini dikatakan Vehistahafite merahok, sembahlah oleh kalian aku, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Nah, kalau Tuhan kami sama dengan Tuhan Yahudi, yaitu Allah. Di dalam surat Toha 14, surat 20 ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana.
Sesungguhnya Allah itu adalah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Kabur dia. Kabur. Ya. Kalau Tuhan kami, dengarkan saya dulu. Ini waktu saya, jangan ngomong. Aduh. Ya, kalau Tuhan kami di dalam surat Toha ayat ke-14 mengaku sebagai Tuhan. Jawab pertanyaan saya. Di mana Musa mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan? Jeder. Baik, ya, baik. Aduh. Oke, kita kirim lagi ya. Baik. Ya, boleh. Jadi teman-teman ya, kalau memang dari orang APII seperti Nandar dan Juma dan kawan-kawan, mereka bilang begini, di situ penghujat katanya. Adakah dari tadi saya menghujat? Gak ada. Jawab, jangan merajuk. Waktu siapa ini kok udah panik? Udah panik. Udah panik. Bisukan dulu, bisukan. Kamu kalau ngomong saya bisukan. Ya. Baik. Jadi begini ya. Saya sudah berusaha untuk diskusi sehat, tapi kamu mengatakan Paulus belatung-belatung, apalah Nandar. Cobalah, kalau kau mau diskusi saja, pilih bahasa-bahasa yang bagus. Ngapain sih harus begitu? Gitu loh. Begini loh, yang jadi masalah tuh begini, Muhammad sama Allah saja nggak berani ngomongin Paulus. Di Quran mana, di hadis mana bahwa Allah dan Muhammad ngomongin Paulus? Tidak ada, saudara. Tapi orang Islam begitu bencinya setengah mati kepada Paulus, saudara. Makanya saya bilang orang Islam zaman sekarang sudah lebih pintar daripada Allah. Apa ada di dalam hadis, di dalam Quran bilang Paulus itulah yang merubah-rubah? Kagak ada, Nandar. Kenapa kamu bilang seandainya Paulus belatung-belatung? Gak boleh begitu diskusi, Nandar. Ya, tidak boleh begitu. Yang Tuhan kalian itu justru yang sudah menjadi mayat sampai sekarang, yaitu Muhammad. Tuh. Kemudian, tadi kamu tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Nandar. Kamu kan mendengung-dengungkan tauhid. Arti tauhid itu adalah satu. Di mana-mana Nandar, namanya kami itu pasti bukan satu. Bagaimana mungkin kami itu satu? Rumusnya dari mana? Yang satu itu jelas ketika Yesus mengatakan aku satu. Ya kan? Bapa berkata aku satu. Iya. Gitu loh. Begitu Nandar kalau diskusi. Kalau aku itu satu. Tapi kalau kami itu artinya banyak, Nandar. Ya, nah makanya kamu jelaskan itu. Bagaimana kamu mendengang-dengungkan bahwa tauhid satu, tapi di dalam Quran tuh kami turunkan, kami ciptakan, kami. Justru di sana Nandar yang rame-rame. Ya. Nah, lalu kemudian kamu mengatakan di mana di dalam Bible Musa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, kata kamu. Nah, masalahnya begini Nandar, kita udah pernah kan diskusi tentang kata Tuhan. Bagaimana videonya, lalu kamu kamu nggak mau tahu Tuhan itu apa pokoknya. Nah, makanya begini teman-teman, orang Muslim itu teman-teman, ketika mereka bertanya Tuhan, memang ada kesalahan pikir di kepala mereka ini. Begitu loh, Nandar, Tuhan itu artinya otoritas, tuan. Tuhan, pemimpin pengatur, ya kan? Itu artinya, maknanya seperti itu. Nah, apakah roh Tuhan itu statusnya itu adalah tuan atau Tuhan atau pemimpin atau pengendali? Iya dong. Begitu. Makanya ketika roh Tuhan itu, ya kan, menghinggapi Musa itu melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu. Karena roh Tuhan itu dia otoritas, dia itu ilah juga. Begitu. Seperti yang ayat yang kamu pelintir. Ya, jangan ada padamu Allah lain, bukan katamu Tuhan, bukan ilah lain. Jangan ada pun ilah lain. Ilah di situ maksudnya adalah otoritas. Begitu loh. Nggak boleh ada otoritas lain. Nah, apakah Roh Kudus itu adalah otoritas selain daripada Bapa sendiri? Ya bukan. Dia otoritas yang datang daripada Bapa. Begitu juga firman-Nya.
Begitu. Nah, kalau kamu di sini nggak nangkep juga, ya memang saya sudah putus asa ngomong sama kamu gitu loh. Nah, masalahnya begini Nandar, yang tidak boleh itu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai otoritas lain, sebagai ilah lain. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, buktinya ini, akibat daripada orang Islam mengikuti ilah lain, menjadikan Muhammad dan Allah sebagai ilahnya, akhirnya mereka nyembah batu. Akhirnya mereka sujud-sujud kepada batu, cium-cium batu. Begitu Nandar. Makanya saya bilang, ketika kamu menjadikan otoritas lain selain daripada Bapa, Firman dan Roh Kudus, akibatnya kamu pergi ke Arab, cium-cium batu. Oh, nangislah kau Nandar. Ngamuk, habis ini ngamuk. Ngadu dia sama Cuma. Sudah kubilang dik Nandar. Udah, ini waktu saya. Nangis dia. Silakan. Waktu saya, asumsi ya. Silakan. Mana timernya? Timernya coba. Di mute ya kalau gua lagi ngomong ya. Mana Edis? Belum muncul. Baik. Teman-teman, memang si Edis sudah mengakui dari sejak zaman dulu. Ini saya tunjukkan videonya teman-teman ya. Ini ada video Edis 4 tahun yang lalu waktu di YouTube saya. Kita lihat ya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Debater Muslim. Nah, jadi si Edi sejak dahulu sudah meyakini teman-teman kalau saya ini debater Islam yang di atas rata-rata, kata dia. Ada Ustadz Sugi, ada Bang Juma dan lain sebagainya. Makanya lain ditanya, lain dijawab, brother. Saya tanya, tuh, ya itu waktu saya masih ganteng ya, yang di itu tuh, yang di si Edis tampilkan itu waktu saya masih ganteng. Nah, jadi si Edis ini lain ditanya, lain dijawab. Dis, saya tunjukkan konsep Tritunggal ya kepada kamu. Nah, ini kan Tritunggal nih, Dis. Ini kalau gua tanya lu juga nggak bakal paham. Nih, ini konsep Tritunggal menurut Gereja Katolik. Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Bapa, tetapi anak adalah Allah, Bapa adalah Allah. Kalau orang Kristen ditanya siapa nama Bapa adalah Yahweh. Siapa nama anak adalah Yesus. Siapa nama Roh Kudus, macet pasti. Karena Roh Kudus ini bukanlah nama, Roh Kudus suci ya. Kalau nama Bapa adalah Yahweh, anak adalah Yesus, siapa nama Roh Kudus? Tuhan Kristen ini adalah 3, Yahweh, anak, Jibril. Karena kalau kita bertanya teman-teman kepada orang Kristen, nih, saya jamin kalau Paulus hidup dan bangkit kembali dari kuburnya, saya ajak debat pasti dia kalah. Saya tanya sama Paulus, yang nggak jelas Bapa dan nama ibunya siapa? Siapa nama Roh Kudus? Karena Roh Kudus bukanlah nama. Roh Kudus itu adalah gelar. Roh, angin, Kudus, suci. Siapa nama Roh Kudus? Nah, tapi saya tidak mau membahas tentang Paulus. Saya ingin bertanya kepada Edis. Edis, coba minta kepada Roh Kudusmu. Ya, ini saya kasih pertanyaan. Kristen ini kan menyembah Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Kalau nama Bapa adalah Yahweh, nama anak adalah Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Pasti macet satu nih. Saya ulangi pertanyaan saya yang pertama. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru menurut iman Kristen, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus. Sebutkan satu sekte Yahudi, baik dari suku Lewi, suku Yehuda, Naftali, dari Benyamin, Yusuf yang menyembah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, saudara-saudari yang terkasih, harusnya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Kalau Roh Kudus disembah oleh Yesus, disembah oleh Paulus, harusnya Musa juga menyembah Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya kalau Musa mengajarkan kepada Bani Israel kalau Roh Kudus adalah oknum ketuhanan. Kalau
Tuhan yang disembah Musa adalah Allah, ada datanya. Kalau nggak percaya, tanya Billy Yahudi, ya, tanya Billy Yahudi dan tanya Bambung Nurseno, ya, pemandu wisata yang suka ke Israel itu, Bambung Nurseno, bener nggak bahasa Ibrani saya? Saya tunjukkan lagi ya. Kalau Tuhannya Yahudi namanya adalah Allah, saya dekatkan. Saya baca dalam bahasa Ibraninya, dan ini Ibraninya nggak ada nikut. Kalau ini ada tanda harokat. Anallahu, sesungguhnya Allah, Robuka allazi akhrastuka min balado misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu, bukan Roh Kudus, bukan Yesus. Saya ulangi, pasti nggak bisa jawab. Siapa nama Roh Kudus dan di mana? Sebutkan kepada saya satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus. 3. Di mana Musa mengenalkan kepada Bani Israel bahwa salah satu oknum ketuhanannya adalah Roh Kudus. Saya yakin tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya nama Roh Kudus aja pasti bingung, macet. Baik. Aduh, Edis tegang nih, Edis. Kita tanggapi teman-teman ya, santai, santai, Nandar, jangan kejar-kejar ya. Baik. Loh, ya, jadi teman-teman sekalian ya, yang menjadi masalah dasar kenapa diskusi buntu, karena kita ini diskusi sama orang pagan Quraisy, diskusi sama agama pagan Quraisy yang nempel-nempelin agamanya ke dalam Bible. Begitu. Jadi begini Nandar, pertanyaan kamu begini, mana saya debater Kuningan dari tanah Pasundan? Dengar. Masalahnya begini Nandar, yang kamu maksud menyembah tuh apa sih? Apa yang kamu maksud menyembah? Di mana di dalam Bible suruh nyembah Roh Kudus? Coba saya tanya dulu, pengertian menyembah tuh apa maksud kamu sebagai menyembah? Kalau begini-begini, ya memang gak ada Nandar. Karena memang agama orang Quraisy ini begini-begini. Itu namanya menyembah. Gini. Terus begini. Ya ngapain Nandar? Ya memang kagak ada perintahnya. Begitu loh. Makanya pengertiannya dulu Nandar. Setiap kita bicara itu harus pengertian. Misalnya membahas apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan tuh apa dulu? Gitu loh. Apa dulu? Soalnya kalian itu Tuhan tuh zat gitu. Jadi gak nyambung. Gak nyambung. Gitu loh. Karena di dalam kepala orang Islam, Tuhan itu adalah zat. Makanya kita harus bicara definisi dulu. Nah, kalau di dalam Bible, kata yang kamu maksudkan itu maksudnya adalah avodah. Ya, avodah. Apa sih avodah itu? Avodah itu maksudnya pengabdian, penghambaan, dalam bahasa Arabnya ibadah, bahasa Arabnya. Nah, di dalam Al-Quran ada juga satu ayat, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kalau kamu artikan ibadah ini adalah menyembah yang kayak begini-begini, berarti orang Islam harus begini-begini terus 24 jam, nggak boleh tidur, nggak boleh. Karena diciptakannya hanya untuk menyembah, untuk ibadah. Nah, makanya pengertian ibadah itu apa dulu? Nah, ibadah itu adalah penghambaan diri, dari kata abdu, hamba, penghambaan diri. Nah, apakah kita wajib menghambakan diri kepada Roh Tuhan? Jelas. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati kita, kita harus menghambakan diri kepada Roh Tuhan itu dengan cara mengikutinya, mentaatinya. Seperti itu Nandar, ya. Jadi pengertian dulu ya, pengertiannya dulu biar bahasa kita nggak kacau balau. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, siapa nama Roh Kudus? Nama Roh Kudus siapa? Kalau kenapa harus ada namanya? Nah, sekarang saya tampilkan satu ayat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-16 misalnya. Cek aja 16, 17, 18 sampai 19. Di situ ada Allah mengutus Ruhana. Ruhana yang menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia. Siapa namanya? Siapa namanya Ruhana di situ? Masa harus ada namanya?
Jadi pertanyaan kamu sudah relevan. Roh Tuhan ya roh Tuhan, begitu. Ya, itu saya jawab semua loh pertanyaanmu ya. Nah, kemudian tadi kamu tanya, kamu bilang di dalam Bible nama Tuhannya itu adalah Allah. Nah, ini lagi mimpi di siang bolong nih, mimpi siang bolong. Andar, tidak ada satu nabi, nggak ada satupun nabi, bahkan nama Muhammad sendiri itu tidak mengandung nama Allah, nggak mengandung. Tetapi nama para nabi-nabi itu selalu mengandung nama Yah. Ya, menunjukkan bahwa nama Tuhan itu memang Yahweh atau YHWH. Ya. Nah, contohnya siapa? Siapa-siapa di dalam Bible yang mengandung nama Yah? Contoh, Zakaria. Kemudian Yesayahu. Ya, Yehezkiel, Yeshua, Yesus sendiri, ya, mengandung nama Yah semua. Bahkan ada dalam Quran nama Yah itu, misalnya Yahya, ya, kemudian Zakaria ada. Nah, masalahnya ini Allah ini dari mana? Gitu loh. Nah, itu Nandar ya, tolong, itu sudah saya jawab semua. 3 pertanyaanmu saya jawab. Nah, 1 tadi pertanyaan saya nggak kamu sentuh tadi Nandar. Ini kan kamu tadi mempromosikan tauhid. Nah, tolong kamu jelaskan. Kalau tauhid itu artinya adalah satu, kenapa Allah tuh ngomong dirinya itu kami? Kami. Namanya kami itu ya bukan satu, Nandar. Kami tunggal tuh dari mana? Kamu kebanyakan minum oskadon. Aduh, kami kok satu. Silakan dijawab. Udah Baik. Mukanya Nandar. Udah beda mukanya. Bentar lagi sialan, bentar lagi kemarin Bang Juma. Iya. Oke, lihat ya. Ya, saya jawab pertanyaan Edis dulu. Edis, ingat ya, ini teman-teman harus dicatat, direkam baik-baik ya. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah ketika berbicara tentang objek penyembahan menggunakan kata kami. Tidak ada. Sembahlah kami, nggak ada. Ketika Allah berbicara tentang eksistensinya sebagai objek penyembahan, itu senantiasa menggunakan kata aku. Nggak ada kata sembahlah kami, nggak ada. Contoh, saya buka Quran surat Toha 20 ayat ke-14. Teman-teman lihat ini ya. Quran surat Toha ayat ke-14. Saya bacakan kepada teman-teman ya. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali aku. Pak Budeni, beribadah menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Ya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas nih, sungguh aku ini Allah, bukan kami adalah Allah, bukan. Begitupun di dalam Yahudi, teman-teman. Lihat nih. Ini di dalam Seper Semot Perek Esrim Misparstayim Anohi Adonai, aku adalah Allah. Sama bunyinya. Makanya saya bilang ke Edis, coba kamu tanya Bambung Nursena atau Billy Yahudi, bener nggak nih bacaan saya? Anallahu Robuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kalian. Ini adalah menurut Rabi Sa'dia Gaon. Kamu cari Rabi Sa'dia Gaon hidup pada tahun berapa? Jadi itu namanya plural of majestic. Ya, kalau berbicara tentang kami, tentang penciptaan, karena melibatkan makhluknya. Sama di dalam Kejadian juga, Kejadian 1 ayat ke-1, Beresit bara Elohim, pakai Elohim. Elohim itu jamak. Kalau singularnya adalah Eloah. Nah, itu teman-teman, lain ditanya, lain dijawab. Menyembah dalam bahasa Ibrani itu bukan apodah, Dudul. Gak bisa Ibrani, sok-sok Ibrani. Menyembah di dalam bahasa Ibrani itu adalah obed. Sekarang saya tanya. Nah, ini muncul pertanyaan karena kau membahas tentang kata aboda. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tunjukkan di dalam Torah kalau Musa pernah berkata, Payomer Moshe, berkatalah Musa, Ani obed ruaha kodes, aku menyembah Roh Kudus. Cari di dalam Torah. Teman-teman, tidak bakal ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi. Debater dari Kuningan, Jawa Barat yang belum pernah ada catatan sejarah saya kalah debat. Ya, ini dia mengulas tentang kata abodah. Menyembah itu dalam bahasa Ibrani apodah, Nandar. Sekarang saya tanya,
Dari mana? Menyembah dalam bahasa Ibrani itu adalah obed. Obed. Kok bisa jadi abodah? Abodah itu ibadah. Kalau aku menyembah itu ani obed. Ani obed ruah hakodes. Tunjukkan di dalam Torah ada diksi dan kalimat Payomer Mose ani obed ruah hakodes. Muncul pertanyaan yang tidak bakal sanggup dijawab oleh orang Kristen manapun di muka bumi. Jadi tolong. Nama Roh Kudus gak bisa sebutkan. Saya tunjukkan. Kalau nama Tuhannya Yahudi itu ada namanya, brother. Saya tunjukkan teman-teman ya. Makanya Edis tidak sanggup mengalahkan saya karena terjemahan saja. Ibrani gak becus dia, Yunani gak becus. Saya tunjukkan. Ya, Yesaya 42 ayat ke-8. Dalam bahasa Ibraninya apa? Ani Allah Husemi. Aku adalah Allah, itulah namaku. Terjemahannya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Terjemahan Gabrul, Tuhan kok nama. Nah, dalam bahasa Ibraninya, Ani Adonai Husemi. Aku adalah Allah, itulah namaku. Dasarnya di mana? Di sini, Edis. Ya, Anallahu Robuka. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Di mana dalilnya kalau Roh Kudus tidak punya nama? Sedangkan Tuhan di dalam kitab Yahudi, di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Tuhan Yahudi punya nama, namanya Allah. Siapa nama Roh Kudus? Dan di mana Musa mengatakan Ani obed ruah hakodes? Ani obed et ruah hakodes, jeder. Nangis pakai kacamata hitam, nangis mewek. Aduh, kasihan Edis nih. Mewek Edis. Gak bisa, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani, Yunani bisa. Ya, baik ya. Kita akan buktikan bahwa apa yang dikatakan Nandar ini memang hanya omong kosong belaka. Ya. Pasti gak nyambung. Nih, dia mengatakan, mempromosikan ya bahwasanya Allah itu satu, bukan 1/4, bukan 1/2, saudara-saudara. Nandar, nih ya, saya tunjukkan sama kamu nih. Dan segala sesuatu, ini surat Az-Zariyat ya, ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan. Tunjukkan datanya. Waktu saya ini kenapa? Maksudnya tunjukkan datanya. Kalau aku kan nunjukin data. Di situ, ngapain? Cek aja di situ, ngapain? Surat Az-Zariyat ayat 49 itu datanya. Kau cek aja. Di sini dikatakan segala sesuatu kami ciptakan. Nah, jadi Tuhannya Nandar ini banyak. Pencipta di dalam Al-Quran itu banyak. Kami ciptakan. Kami, di mana-mana namanya kami itu pasti lebih dari satu, Nandar. Catat tuh, kami. Nah, sekarang saya tanya dulu saja Nandar. Siapa aja di sini yang menciptakan? Kami? Siapa aja yuk? Sebutkan. Iya, karena memang begini, pengaruh pagan Quraisy, pengaruh agamanya Muhammad dan nenek moyang Muhammad, ya, yang suka menyembah di Ka'bah, menyembah berhala di Ka'bah, itu memang mereka itu punya yang namanya konsep pagan, konsep banyaknya dewa-dewa gitu loh. Nah, dewa-dewa itu dijadiin satu sama Muhammad. Supaya apa? Supaya orang-orang Quraisy yang terpecah-pecah itu, yang mereka ini nyembah ini nyembah ini, mereka bisa jadi satu. Mereka sebenarnya kan tujuan Muhammad kan itu, mengumpulkan bangsa-bangsa Arab untuk bersatu, kemudian ya itu tadi, menyerang Bani Khaibar, menyerang ini, menyerang itu untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Itu loh Nandar. Nah, yang jadi masalah begini Nandar, kenapa sih? Kenapa? Setelah Muhammad gagal, Muhammad kan sudah gagal mengajak Yahudi dan Nasrani untuk menyembah Tuhannya Muhammad. Makanya dulu awal-awal Muhammad itu kiblatnya ke Yerusalem. Nggak mau dia ke kiblatnya orang Mekah ini, nggak mau dia. Benar tidak Nandar? Dulu kiblatnya Muhammad itu ke Yerusalem. Ya kan? Mereka berkiblat ke Yerusalem berharap apa? Berharap Muhammad itu diakui. Nah, masalahnya agamanya aja nggak jelas. Agama Muhammad bukan Yahudi, bukan Nasrani.
Kan bukan dua-duanya, bukan Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana mungkin dia bercerita tentang Tuhan di dalam Bible, Tuhan dalam Injil? Injil kagak tahu, Taurat kagak tahu. Makanya Tuhannya Muhammad, ya, atau adalah Tuhannya orang-orang Quraisy itu, perintahnya bertentangan dengan Bible. Di dalam Bible dikatakan apa? Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Di dalam Al-Quran justru Allah menjadi inisiator. Inisiator menikahkan Muhammad kepada bekas istri anak angkatnya sendiri, Nandar. Makanya saya bilang, Nandar, berhentilah kamu ngais-ngais bahwa Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya Muhammad itu adalah Tuhan dalam Bible. Nah, setelah Muhammad tidak mendapat simpati dari orang Yahudi dan juga orang Nasrani, Muhammad ngambek, akhirnya kiblat dipindahin lagi ke kiblatnya sebangsanya, yaitu kiblatnya orang Quraisy. Makanya mereka kayak gini-gini, begini-begini. Ini makanya ngapain Nandar begini-begini? Coba, ada nggak orang Islam yang tahu kenapa dia begini-begini? Nggak tahu, saudara. Pasti nggak orang bebas. Itu artinya tauhid. Tauhid. Artinya tauhid begini. Loh, ini bagaimana nih kami menciptakan nih kami? Kami, rombongan. Ini rombongan. Kami menciptakan. Tuh, surat Az-Zariyat ayat 49. Gimana sih? Makanya saya bilang, Nandar, berhentilah mengais-ngais. Tuhan kalian itu Tuhan negeri Mekah sesuai dengan ayat Al-Quran. Aduh, Nandar nangis, Nandar. Habis ini Nandar pasti nanti dia disidang sama Juma. Kamu ya Dek Nandar, masih kamu. Sudah saya peringatkan kalian, jangan berdebat dengan Edis TV, katanya. Nanti Nandar diperingatin lagi sama dia ini, ya. Karena mereka sudah mewanti-wanti, teman-teman, ya. Jangan, nanti agama kita terbongkar. Ya, Nandar, ya, tolong coba kamu jawab itu, ya. Kenapa kamu menyamakan Tuhanmu Tuhan negeri Mekah, Tuhannya pagan Quraisy dengan Tuhan di dalam Bible? Silakan. Nah, waktu habis. Tegang waktu habis. Tegang gimana? Gua dari tadi gak tegang. Ya, teman-teman, si Edis ini sudah berdiskusi dengan saya dari tahun 2012. Waktu dulu tuh pakai TM. Jadi dari dulu tuh gak ada kualitas, hanya oten-oten Bahlul yang menyembah Edis. Kita lihat ya, ini 4 tahun yang lalu ada datanya. Dia mengatakan saya ini hebat, kata dia, ya. Pertama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Ya, banyak itu ya, itu waktu ya. Jadi si Edis ini dulu itu, teman-teman, dulu itu kalem, dia itu kalem, manggil saya Ustadz Nandar gitu kan, kalem ngomongnya. Sekarang udah kena koin langsung brutal. Oke, saya tunjukkan lagi videonya. Lah, di sekolah-sekolah teologi itu dipelajari teks aslinya. Hanya saja ada sebuah dogma atau ada suatu keyakinan konservatif, ada suatu warisan turun-temurun yang mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar gitu loh. Jadi seperti kebiasaan begitu untuk mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Nah ini ya. Jadi teman-teman, si Edis ini sebetulnya tidak ada debater Kristen yang dekat dengan si Edis, karena si Edis ini tidak pernah menyembah Yesus. Ya, nggak pernah menyembah Yesus, nggak pernah dia dekat dengan siapapun dari dulu. Karena dia itu Unitarian, dia itu saksi Yehova, seperti saksi Yehova nggak menyembah Yesus. Cuma karena kebutuhan ekonomi dia berkamuflase. Saya kenal dengan Edis ini ada orangnya.
Dari tahun 2012 sebelum ada WhatsApp saya sudah berkomunikasi, saya sudah berdebat dengan dia. Teleponan malam-malam dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Ini saksinya dia nih. Ya. Dia itu tidak pernah menyembah Yesus. Tapi saya tidak mau ke situ. Kita bahas saja sekarang. Edis, pertanyaan saya kepada Anda. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an, ini pertanyaan saya karena kamu mengatakan kami itu banyak ya. Tunjukkan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan sembahlah kami. Ingat, tidak pernah ada di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan sembahlah kami, tidak ada Tuhan selain kami, nggak ada. Sama di dalam Yahudi juga. Ketika Tuhan berbicara tentang eksistensi objek penyembahan, itu tidak pernah mengatakan kami. Kami itu plural of majestic. Ketika kami menciptakan, karena Allah menciptakan itu melalui makhluknya. Contoh, kamu. Nandar kabur sudah saya bilang. Jadi teman-teman, makanya teman-teman dalam diskusi dengan mereka ini, kita ini harus mengkonfirmasi segala bahasa teman-teman. Karena kalau ngomong-ngomong orang Islam ini bahasanya udah lain gitu loh. Ya kan, menyembah itu apa? Menyembah itu maksudnya begini-begini, nyembah begini-begini, ya kagak lah. Ngapain kita begini-begini ngapain, buat apa? Gitu loh, ya. Sudah kabur dia, kabur. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Tuh, itu jagoan kalian tuh. Itulah jagoan kalian. Kabur di tengah jalan. Karena dia lihat, waduh, babak belur saya teman-teman. Ketahuan Nabi kita, saudara-saudara. Ya, akhirnya apa? Ya, seperti itu. Ngeles. Coba, di-kick dari mana? Kick dari mana? Abdul. Kick dari mana? Aduh. Oke, naik lagi dia. Kenapa kau kabur? Aduh. Edis, kan gua tadi bilang. Ya, gua tadi bilang saja. Apa? Ayo pakai waktu. Ini buktinya. Enggak. Ya, sebentar ya. Iya, sabar dulu. Iya, sabar dulu, Dis. Gua tunjukkan bukti ya. Iya. Ayo, silakan. Ayo. Diterima waktumu, silakan, lanjut. Ya, saya tambahin bonus, teman-teman, saya kasih kamu waktu ya, lebih dari 5 menit tuh, sampai 10 menit ngomong, silakan. Ya, pesan saya sebentar, pesan saya kepada teman-teman Kristen, jangan main report. Ya, saya nggak berkata kasar dari awal, main report. Ini akun saya yang keberapa ini? Saya lihat ya, teman-teman ya. Ini akun saya yang ke-7. Karena tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya, bagaimana debater Kristen bisa dan sanggup mengalahkan saya? Ibrani, debater mana coba? Debater Kristen mana yang bisa bahasa Ibrani? Semuanya terjemahan. Debater Kristen itu cuma bisanya terjemahan. Nggak ada yang bisa Ibrani, Yunani, Aramaik, Arabik. Jadi dari segi kualitas saja memang sudah kalah. Kalau saya debat dengan Edis, saya di-report tuh. Waduh, memang baik. Ini tadi pertanyaan saya lanjutkan tadi. Coba tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran ada kalimat firman Allah yang mengatakan sembahlah kami, tidak ada Tuhan selain kami. Tunjukkan. Karena saya dari awal mengatakan ketika Tuhan Yahudi yaitu Allah Subhanahu wa taala maupun Tuhan Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan objek penyembahan itu selalu menggunakan aku. Ketika Tuhan Yahudi berbicara dengan menggunakan kata Elohim, Elohim itu adalah plural. Kalau singularnya itu Eloah. Ya. Ketika Tuhan menciptakan pakai Elohim. Payomer Elohim, Beresit, Bara Elohim pakai Elohim. Tetapi kalau menjadi objek penyembahan, saya minta juga nih, tunjukkan di dalam Yahudi ada sembahlah aku, sembahlah kami Elohim, ada nggak? Nggak ada. Jadi tunjukkan di dalam Al-Quran ada firman Tuhan yang mengatakan
sembahlah kami, tidak ada Tuhan selain kami. Sampai dunia kiamat pun tidak bakal ada. Karena kaidah bahasa Ibrani dengan kaidah bahasa Arab itu sama, rumpun semitik. Baik teman-teman ya, ini pertanyaan saya kepada orang Kristen. Coba buka hatimu, buka hati kalian, jangan main report ya. Pertanyaan saya, dari tadi, dari 1 jam yang lalu, Riki Tanjung, terima kasih, tidak ada satu pertanyaan pun yang saya ajukan kemudian Edis menjawab, itu tidak ada. Saya tanya contoh, kalau di dalam oknum Tritunggal itu kan ada Bapa, Anak. Kalau Bapa namanya Yahweh, ya, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya siapa? Sedangkan Tuhan di dalam Yahudi punya nama. Namaku kekal selama-lamanya. Anohi Allahu Semi. Aku adalah Allah, itulah namaku. Yesaya 42 ayat ke-8. Kamu buka sendiri di situ. Makanya belajar bahasa Ibrani. Bagaimana kualitas kalian ada, kapasitas kalian mumpuni, kalau Ibrani saja nggak becus. Masa saya debater Muslim yang becus Ibrani dan Yunani? Harusnya kalian tuh belajar lebih banyak. Kalau nama Bapa adalah Yahweh, Anak adalah Roh Kudus, siapa nama Roh Kudus? Satu. Yang kedua, tolong jawab. Anda tadi membahas kata abodah, ya. Yang namanya menyembah itu bukan pakai diksi abodah. Kalau menyembah dalam bahasa Ibrani itu obed. Tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Makanya saya tanya kepada Anda, yang pertama tadi nama Roh Kudus, yang kedua, di mana Musa mengatakan di dalam Torah, baik Torah Sebe-Alpe, Torah Semiktab. Jangan-jangan kamu nggak tahu Torah Sebe-Alpe dan Torah Semiktab. Di dalam Torah Semiktab mana Musa mengatakan, Payomer Moshe, berkatalah Musa, Ani obed ruah hakodes, Ani obed et ruah hakodes, aku menyembah ruah hakodes. Karena kamu tadi berbicara tentang diksi dan kata obed, di mana? Coba belajar bahasa Ibrani. Percuma kamu jauh-jauh dari Simalungun ke Sulawesi hijrah gak ngerti bahasa Ibrani. Yang kedua, yang ketiga, Yahudi itu kan ada 12 suku. Ada suku Benyamin, ada suku Yehuda, Lewi, Naftali dan lain sebagainya. Di mana sebutkan satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus. Karena Yahudi tidak menyembah Roh Kudus. Kristen kok tiba-tiba menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu makhluk ciptaan. Nanti saya tunjukkan. Jeder. Edis tegang. Aduh, Edis tegang. Ya. Gak ada suaramu, Dis. Gak ada suaramu, Dis. Jangan di mute. Ya, nggak ada Juma, Nandar pun jadi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Kita sanjung aja dia. Ya, Nandar ini termasuk orang Islam yang hebat. Inilah teman-teman, orang Islam yang punya ilmu, ya, yang ilmunya di atas rata-rata saya kayak begini, ya kan? Nandar, sekali lagi ya Nandar ya, saya berusaha lah mengajari orang yang paling pintar dalam agama Islam. Nandar, ketika kamu mengatakan menyembah, yang kamu maksud tuh apa sih? Apakah kayak begini? Nandar, lihat dulu, apakah kayak begini? Gini menyembah, gini. Terus gini. Terus gini. Apa yang kau maksud? Itu bab prosesi, Edis. Aduh, Nandar, udah saya bilang, orang Kristen itu nggak ada yang nyembah Yesus, nyembah Bapa, nyembah Roh Kudus, gini nggak ada. Karena makanya menyembah apa? Maksudmu menyembah itu apa? Itu dulu. Dari tadi kita debat kusir jadinya, makanya kamu bahas menyembah itu maksudmu bukan obed ya, maksud. Yang kau maksud itu adalah sakah. Sakah itu adalah menggerakkan badan dengan posisi sampai membungkuk atau tertelungkup atau sampai dahi ke tanah. Itu namanya sakah, atau bahasa Indonesianya menyembah. Bahasa Arabnya adalah sujud.
Nah, kemudian ada satu lagi yang lebih tinggi daripada menyembah. Namanya apa? Namanya avodah. Avodah itu artinya penghambaan diri. Nah, penghambaan diri. Kalau sakah atau sujud bahasa Arabnya atau menyembah, itu bahasa Yunaninya proskuneo. Ya kan? Nah, di dalam yang lebih tinggi dari itu namanya avodah atau ibadah dalam bahasa Arab. Atau dalam bahasa Ibraninya latreu apa? Latreu atau apa itu bahasa Yunaninya. Nah, sekarang begini. Yang jadi masalah begini Nandar, yang kau maksudkan tuh apa? Ya kan? Yang diinginkan Tuhan itu adalah hidup dalam penghambaan kepada Dia, melakukan kehendak-kehendak Dia. Nah, bagaimana cara melakukan kehendak Bapa itu? Caranya gimana? Menghambakan diri kepada Bapa, mengikuti Bapa di sorga itu gimana? Dengan cara kamu harus menghambakan diri, taat, takluk kepada firman-Nya. Nah, firman-Nya datang menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, sekarang Yesus sudah naik ke surga. Nah, orang Kristen tidak ditinggalkan sebatang kara, tetapi diutus lagi yang namanya Roh Kudus. Begitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan itu, Nandar. Masalahnya begini. Kamu itu penyembah, beribadah kepada Allah dan Muhammad. Makanya orang Islam itu, siapa sih yang bertahta di hatinya orang Islam? Yang menguasai, yang merajai tubuhnya orang Islam siapa? Muhammad dan Allah. Makanya orang Islam itu kalau masuk kaki kiri, masuk WC pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Karena apa? Karena yang bertahta di hatinya orang Islam, yang menjadi kepalanya orang Islam itu ya Muhammad, yang ada di pemakaman. Gitu Nandar, poinnya ke situ. Sekarang itu tolong kamu pertegas dulu ya, tolong bahwa Tuhan kita itu beda. Ya, Tuhan kami Bapa di surga ya, dengan perantaraan firman-Nya atau Yesus dan juga Roh Kudus. Nah, sedangkan Tuhan kamu adalah Allah dengan perantaraannya Muhammad. Gitu loh Nandar. Jadi yang merajai, yang bertahta, makanya saya punya gambar bagus nih. Saya punya gambar bagus untuk kalian orang-orang Islam. Nih, sudah saya bikin gambarnya nih. Siapakah yang mengendalikan orang Muslim? Nih, nah, lihat nih gambar ini. Ini loh. Bagaimana kita itu hidup di dalam pengendalian. Nah ini, kami orang Kristen dikendalikan oleh Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya ya, dan Roh Kudus-Nya. Nah, kalian dikendalikan oleh Allah dengan perantaraan Muhammad. Begitu. Jadi kita udah beda Nandar, ilah kita beda. Nah, di dalam Bible jelas ya bahwa jangan ada padamu ilah lain, Allah lain, otoritas lain. Nah, sedangkan kamu, otoritas kamu udah jelas, ilah kamu udah jelas adalah Allah dan Muhammad. Itu dulu Nandar, fokus dulu kamu ke situ ya. Kita udah kemana-mana, ini udah melebar kemana-mana. Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu. Apakah Tuhannya habis waktunya? Masih ada. Apakah Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhan di dalam Bible? Ayo jawab, ayo silakan. Baik. Mulai dia ngemis Tuhan. Silakan. Teman-teman ya. Ini kalau debatnya di Superboy udah kalah debat dari tadi itu saya di situ. Lain dijawab, lain ditanya, lain dijawab dan gak punya data. Cuma dia berbicara asumsi aja. Memang abodah itu ibadah. Kalau menyembah itu menggunakan kata obed, ani obed et ruaha kodes. Makanya kan saya tanya dari tadi, ini kalau di Superboy sudah tuing-tuing nih, sudah kalah debat ya. Tapi di sini kita untuk mengedukasi teman-teman di bawah ya. Saya tunjukkan kepada Edis, kalau Roh Kudus itu adalah makhluk. Nih, saya tunjukkan kepada Edis. Edis lihat ini ya. Nih teman-teman lihat ya, makanya Kristen itu menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya Jibril. Dia itu gelar kalau Roh Kudus ini. Saya bacakan kepada kamu Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu ya, Roh Kudus, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Di dalam bahasa Ibraninya tesalah ruahaha,
ketika engkau mengutus rohmu, yibareun, akar katanya bara, sama seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim, pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sama akar katanya nih, yibareun. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan. Makanya saya bertanya dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya, sebutkan satu sekte Yahudi sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka menyembah Roh Kudus. Yahudi, Bani Israel itu kan ada 12 suku. Dari tadi nggak bisa jawab. Kalau di Superboy sudah kelah. Dari tadi dia ditanya apa, jawabnya apa. Tema kita adalah Trinitas atau Tauhid yang diajarkan oleh Musa. Kalau Tauhid sangat jelas di dalam Seper Devarim Perekses Mispar Arba. Nggak ngerti dia. Kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4, Payomer Elohim Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Jelas itu. Kalau kamu debat di Superboy, Edis, bubuk kamu. Karena kamu nggak bisa menjawab satu pertanyaan saya. Satu saja pertanyaan saya nggak dijawab sama dia. Pertama, Roh Kudus adalah makhluk. Yang kamu bilang begini itu prosesi. Kalau dalam Kristen itu namanya liturgi, sakramen, dul. Kalau begini itu sakramen. Itu adalah prosesi penyembahan terhadap Tuhan. Kalau Kristen dengan nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Itu liturginya. Itu menurut Kristen penyembahan terhadap Yesus. Saya tunjukkan yang kedua. Kalau Roh Kudus itu adalah makhluk, sampai dunia kiamat pun kalau Kristen cuma berpacu di dalam terjemahan dan kata-kata tanpa data, wah, kalau di Superboy kamu sudah bubuk, Edis. Masih emang sekarang juga sudah bubuk. Kalau di Superboy sudah diskualifikasi kamu. Karena di Superboy itu pertama harus ada data yang ditunjukkan. Kamu dari tadi nggak ada satu data pun. Kalau saya tunjukkan ya, Zakaria 12 ayat 1, Roh Kudus adalah ciptaan. Nih, saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani. Makanya saya katakan tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan debater dari tanah Sunda, Kuningan, Jawa Barat, keturunan Prabu Siliwangi. Saya ini. Kita lihat. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ya, masa debar Adonai al Israel neum Adonai note shamayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekirbo jeder. Jeder. Jadi Edis, aduh kasihan Edis, sudah sampai dalam ludah Edis tadi. Sudah saya katakan guys, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan debater dari tanah Sunda, Kuningan, Jawa Barat, keturunan Prabu Siliwangi, namanya Evangelis Yonatan Nandar, jeder. Ditanya apa, jawab apa. Iya, nggak apa-apa lah ya, karena nggak ada Juma, pelawaknya pun jadi nggak apa-apa. Karena Juma kan sudah ketakutan, gemetaran, jadi pelawaknya yang diutusin nggak apa-apa. Udah, jangan framing. Tadi kan, jawab pertanyaan saya. Tadi kan, waktu belum. Pakai timer. Dulu jangan panik itu. Belum. Giliran saya sekarang, jangan panik. Belum loh. Kayak saya nggak panik, saya bilang waktunya belum. Jangan panik, waktu saya. Bisukan dulu ya. Jadi begini teman-teman, tadi kan sudah saya bilang sama Nandar. Nandar, ketika kamu mengatakan menyembah, yang kamu maksud menyembah itu gimana? Tadi udah saya bilang loh sama kamu, karena begini teman-teman. Selama saya diskusi dengan orang Islam, memang nggak ada yang punya IQ-nya di bawah gorila semua. Sudah saya bilang tadi Nandar. Apa sih yang kamu maksudkan dengan menyembah? Kamu kan tadi bilang, di mana ada sekte orang Yahudi yang menyembah Roh Kudus? Saya tanya sama kamu, maksudmu menyembah itu gini. Dar, Nandar, gini maksudmu menyembah gini.
Ya memang nggak ada. Nggak ada Nandar orang Yahudi yang begini-begini. Begini nggak ada. Nggak ada. Itu cuman kerjaannya orang Quraisy. Gitu loh. Nah sekarang makanya saya tanya kamu, tolong kamu maksudkan, kamu jelaskan. Nah kemudian tadi kamu membahas mengenai kata obed. Enggak, bukan obed. Menyembah itu bahasa Arabnya itu sujud. Nih, biar kamu saya kasih tunjuk. Kamu kan senengnya yang kayak gini-gini, ngabis-ngabisin waktu, ya kan? Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Kan habis waktu gini-gini, mau balik-balikin kamera ini. Lihat nih, ini misalnya ya di dalam Kejadian, ya Kejadian 23 ayat yang ke-7 nih. Nih. Kemudian bangkitlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Kita cek di bahasa Inggrisnya ya. Nih. Nah, di sini dikatakan begini. Ya. Abraham, ya di sini ada kata bow down, ya. Nah, bow down ini apa bahasa Inggrisnya? Nih, kita cek. Bentar, sabar. Bow down ini kita pencet di sini. Aduh. Karena habis waktu kayak gini Nandar. Nih. Nah, di sini nih, lihat nih. Lihat kan? Nah, coba nanti kamu cek di situ ya. Ada itu. Internetmu, Abraham. Gak ada itu, Edis. Di sini bahasa Inggrisnya itu adalah sakah. Sakah. Mana gak ada di situ? Mana iya, di situ? Nanti saya balik nyanyikan. Di situ bahasa Inggrisnya itu adalah sakah. Sakah. Ya Nandar ya. Nah, sekarang begini yang mau saya kasih tahu sama kamu Nandar. Kalau kamu dari diskusi itu, tolong setiap bahasa, istilah-istilah dalam Islam itu sama istilah-istilah dalam Kristen itu nggak sama. Jadi tolong biar kita tuh nggak salah paham kalau diskusi itu. Ya kan? Coba seperti itu. Mana sekte Yahudi yang menyembah Roh Kudus? Menyembahnya maksudmu apa menyembah itu? Coba kau jelaskan dengan terang. Apa maksudnya menyembah? Nah, terus kamu kemudian, ya memang itu namanya liturgi. Kalau orang Islam liturginya begini-begini. Kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi. Nandar, dengar ini. Dengar ini. Ini kau pikir ini orang ini Islam atau apa? Nih, dengar nih. Nih. Jadi jangan kau bilang Nandar, nyanyi-nyanyi di Kristen kalian colong lagi. Kalian colong semua. Semua kalian colong termasuk Tuhan di dalam Bible. Kalian colong, mau kalian jadikan Tuhan kalian. Nah, dari tadi kau sudah nanya terus, ya kan? Sudah saya jawab semua pertanyaanmu. Semua pertanyaanmu saya jawab. Sekarang, tolong. Bagaimana logikanya? Kami itu adalah satu. Ayo, coba. Jalan ceritanya gimana bahwa kami itu adalah satu? Contoh tadi di dalam Az-Zariyat 49 tadi, kami ciptakan jin. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Kami di situ siapa? Coba. Tadi kamu bilang menghadirkan perantaraan. Ngarang bebas, nggak ada di situ ini. Perantaraan nggak ada. Ayat Qurannya nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong kamu jawab dengan tegas. Apakah Allah itu yang ada dalam Quran adalah Yahweh di dalam Bible? Kamu jawab itu dengan tegas ya. Ini pengakuan penting ini. Yeah. Apakah Nandar mengakui Allah itu adalah Yahweh? Ayo silakan. Cuman itu aja pertanyaan saya. Baik. Silakan. Nangis. Edis. Silakan. Lain ditanya, lain dijawab, dan saya sudah tadi mengatakan, nih baik. Terima. Ya, jangan main reporten ya, teman-teman. Tap layar teman-teman. Ini jangankan kamu bertanya sama saya, ini orang Yahudi mengaku. Ya, teman-teman lihat nih. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, apa yang dikatakan oleh Rabi Sadia Gaon? Ini Rabi yang otoritatif. Anallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan daripada bangsa Israel. Anallahu Alef, lamet, he. Tadi sudah saya bilang,
rekam ucapan saya, bener nggak bacaan saya? Tanya orang Rabi Yahudinya, tanya orang yang ngerti bahasa Ibrani. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah. Ya, itu orang Yahudi. Kurang jelas apa lagi? Tetapi orang Yahudi tidak pernah mengatakan Yahweh adalah Yesus. Nggak ada. Yahweh adalah Roh Kudus. Nggak ada. Makanya saya bertanya, Edis, di mana satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus? Dalam bahasa Ibraninya itu Obed, Ta'abot. Saya tunjukkan. Udah dijawab berulang kali, gak nyambung-nyambung sih Edis. Dis, nih saya tunjukkan ya. Ini di dalam Matius 4 ayat ke-10. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini terjemahan Gabrul ini. Harusnya hanya kepada Dia saja engkau beribadah, menyembah. Dalam bahasa Ibraninya kita lihat ya teman-teman ya. Hesiblo Yesua, maka berkatalah Yesus, histale, ya, enyahlah hasatan, setan. Hen ketub, sebab ada tertulis la Yahweh Eloheha, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Ya, feoto lebado ta'abot. Lihat, ta'abot, Obed, menyembah. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Terus kamu menggunakan nandar. Di dalam bahasa Arab menyembah itu sajadah. Dudul. Tanya Ustadz, mana ada menyembah dalam bahasa Arab itu sajadah? Sajadah yasjudu, sujudan itu sujud. Aduh ya Allah. Otan Bahlul. Mana ada kata menyembah sajadah, Dudul. Sajadah itu sajadah yasjudu, sujudan, sujud. Kalau menyembah itu Pak Budni. Saya tunjukkan ayatnya. Nih, bingung kon. Sudah saya bilang jangankan kamu Edis, Paulus saja hidup bangkit dari kuburnya tidak mungkin sanggup mengalahkan saya. Nih, Edis, ini bahasa Arabnya menyembah. Innani, sesungguhnya anallahu, aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Pak Budni, bukan Pas Judi, bukan. Aduh, Pak Budni menyembah itu Obed dalam bahasa Ibraninya. Kamu ngomong bahasa Arab, gak ngerti bahasa Arab. Ngomong bahasa Ibrani, gak becus bahasa Ibrani. Coba, sekarang nanti kamu baca dalam bahasa Ibraninya Matius 4 ayat 10. Kalau kamu bisa membaca ini, saya kalah. Oke. Coba kamu baca ini ya, nanti ya, baca ini. Bingung. Kamu ngomong bahasa Ibrani, tapi tidak ngerti Ibrani. Ngomong bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab. Ibarat kata orang ngomong kedokteran tapi nggak pernah sekolah kedokteran. Orang ngomong tentang mengendarai pesawat tapi dia tidak pernah sekolah pilot. Ya nanti menyesatkan ladies. Mana ada menyembah dalam bahasa Arab itu sajadah. Sajadah yasjudu, sujudan itu artinya bersujud. Kalau menyembah itu adalah ya apa tadi Pak Budani, begitu saja nggak paham. Aduh memang. Dis, kamu sendiri sudah mengatakan saya ini debater hebat menurut kamu 4 tahun yang lalu. Jadi kamu gak bakal bisa mengalahkan saya. Paulus saja gak mungkin mengalahkan saya kalau dia dibangkitkan dari kuburnya hidup kembali. Dibahas Tritunggal, larinya kemana-mana. Dul, jeder. Aduh, mewek kon. Sajadah artinya menyembah. Geblek memang. Udah habis? Udah habis? Jangan lemes gitu, Ndan. Lemes teman-teman. Ayo Muslim kasih semangat Ndan itu loh. Ayo. Gak bisa jawab ya. Udah lemes jagoan kalian ini. Yang baru galongan hari Minggu. Oke, gantian saya. Matikan dulu. Iya, Baik. silakan. Boleh. Baik ya.
Edis mewek. Saya debat nggak pernah saya menghujat. Jadi alasan saja ya. Kalian itu mengatakan saya nggak mau debat karena menghujat, nggak pernah saya menghujat. Gini, Nandar, kamu kan tiap hari ngomong, saya ini ahli bahasa Ibrani dari tanah Pasundan. Baik, saya ada lagu Nandar, tolong kamu artikan ya. Tolong kamu artikan nih. Stop. Iris kuping saya kalau Nandar tahu. Sudah saya bilang, Nandar ini apa? Nandar ini nggak tahu apa-apa. Nandar, saya nggak pernah loh Nandar. Saya nggak pernah mengklaim bahwa saya pakar bahasa ini, nggak pernah. Satu kali pun saya nggak pernah mengklaim, nggak pernah. Tapi ada tadi satu bait lagu, itu lagu sangat terkenal sekali. Ya, semua orang Kristen tahu lagu itu. Semua orang Kristen tahu lagu itu. Lirik lagu itu tahu. Itu kamu, saya minta sama kamu apa artinya nih, ya? Nanti kamu artikan nih. Nih. Tolong kamu artikan ya. Ini lagu Kristen tapi Ibrani. Kamu artikan ya. Nih, saya ini ya. Artikan. Coba, apakah Nandar mampu menjawabnya? Meninggal dunia. Oke, kemudian ya Nandar ya, kita nggak usah serius-serius lah ya, mereka juga begini. Nandar, tadi kamu bilang, sujud itu bukan menyembah. Sajadah itu bukan menyembah, sajadah itu sujud. Masalahnya itu juga bahasa Arab, geblek. Sekarang saya tanya sama kamu, sujud itu bahasa apa? Coba kau jawab nanti itu. Bahasa apa sujud itu, dari kata apa itu? Sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya menyembah. Nah, cuman sekarang banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Contohnya apa? Sujud, ya kan? Kursi, ya kan? Itu kan bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa Arab. Ya kan? Misalnya apa? Ahad. Ya kan? Hari apa bro? Hari Ahad katanya. Itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Sujud juga bahasa Arab yang diindonesiakan. Tapi apakah bahasa Indonesia tidak punya untuk kata yang kata asli bahasa Indonesia yang tidak mengimpor dari Arab? Ada. Bahasa Indonesianya menyembah. Itu Nandar. Nah, tadi pertanyaan saya nggak kamu jawab Nandar. Tolong nanti kamu jawab. Saya nggak mau panjang-panjang lebar. Simple aja. Saya tahu kalau kamu ditanya pasti nggak mau jawab. Muter kamu kemana-mana. Ya kan? Apakah dari sekian kamu pelajari, ya, apakah Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah YHWH? Tolong kamu jawab itu nanti dengan tegas. Catat. Kau catat itu. Kau catat nanti. Ya. Harus kamu catat, nanti biar kamu nggak lupa-lupa. Teman-teman muslim, nanti kita akan menentukan ya, karena muslim ini satu sama lain mereka sesat-sesatan. Oh, yang ini bilang, kamu menyamakan Allah dengan Tuhannya orang Yahudi, dasar kamu tapir. Anoa bukan tapir. Nah, itu nanti kamu jawab ya Nandar ya, tolong. Kamu bikin tulisan gede-gede. Apakah Allah yang dipromosikan oleh Muhammad, yang asal usulnya adalah Tuhannya orang Quraisy? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy? Dari kata Abdullah. Ya, jadi Abdullah itu, ya, yang katanya bapaknya Muhammad, itu kan orang-orang penyembah berhala di Ka'bah. Makanya kata Muhammad, bapak dan ibunya ada di neraka. Bahkan Muhammad itu nggak boleh mendoakan bapaknya dan ibunya, nggak boleh, karena tapir, ya kan? Nah, itu nanti kamu jelaskan. Apakah Abdullah itu apakah Allah itu merupakan Tuhan yang ada di dalam Bible atau YHWH? Begitu. Karena Tuhanmu sendiri kadang-kadang bingung dengan namanya. Tuhannya Allah, tapi nama nabinya Zakaria. Yahya, ada Yahnya. Ini pelin-pelan. Ya kita tahu karena memang isinya nyolong. Waktu habis, Dis. Waktu habis, Edis. Sampai merah mukanya dia. Merah panas, dia panas dimarahin cuma nanti di sini kata dia.
Gua sudah jawab berulang kali, bilangnya nggak jawab. Dudul. Memang Edis ini bahlulnya minta ampun teman-teman ya. Makanya dia mengatakan saya ini debater di atas rata-rata. Menurut dia nih, di akun saya yang pertama ya. Terutama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar? Dengan Ustadz Nandar karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti itu tentang Islam. Jadi debater. Jadi dia sendiri sudah mengakui ya. Makanya lain dijawab, lain ditanya, lain dijawab. Saya contohkan teman-teman ya. Jadi dia data dari mana? Kalau sajadah itu menyembah. Sajadah itu bukan menyembah, Dudul. Mana ada kata sajadah menyembah nih? Saya tunjukkan nih ya. Ini Quran surat Az-Zariyat 56 yang tadi kamu katakan. Kita baca di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dalam bahasa ta'abud ya, liya'budun, dari kata budu dalam bahasa Ibraninya avodah. Kalau menggunakan present tense menggunakan kata obed. Nah, ini jelas, ini baru menyembah, beribadah. Makanya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam bahasa Arabnya itu adalah liya'budun, bukan sajadah. Sajadah yasjudu, sujudan itu artinya bersujud, bukan menyembah, Dudul. Makanya Adam sendiri diperintahkan untuk para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, karena bersujud itu bukan bermakna menyembah, bisa penghormatan. Nah, ini sudah jelas, brother. Makanya bagaimana lu paham sementara lu nggak ngerti Ibrani. Rekam ya. Anallahu rabbuka. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya ini bernama Allah. Anallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah itu adalah penciptamu, Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, ya, dan membebaskan kamu dari bait rumah al-ubudiyah. Tuh, ubudiyah, penyembahan ubudiyah ini. Kok bisa? Aduh, si Edis memang gebletnya minta ampun ya. Kita tertawa dulu. Sajadah yasjudu sudah jelas. Apakah Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan Islam? Orang Yahudi mengakui Tuhannya namanya Allah. Ini orang Yahudi, data lengkap. Jangan kamu beralasan, Nandar, kalau buka balik kamera waktu. Saya juga pakai waktu. Tetapi kamu nggak ada data yang diberikan. Oke teman-teman, saya ulangi pertanyaan saya. Sampai dunia kiamat pun tidak akan ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya nih ya. Siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus bukanlah nama. Di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Anohi Allah Husemi, aku adalah Allah, itulah namaku. Roh Kudus namanya siapa? Kalau Bapa namanya Yahweh, kalau anak namanya Yesus, siapa nama Roh Kudus? Gak dijawab. Satu, harus pakai data, brother. Yang kedua, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka obed ta'abot kepada Ruach HaKodes. Nggak dijawab. Kedua, di mana Musa mengajarkan kalau Roh Kudus adalah Tuhan, Elohim. Oke, biar kamu nggak ini ya. Di mana Musa mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Elohim. Dan di mana empat nih ya, biar dia linglung. 4, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan berfirmanlah Tuhan, anahnu kamilah, Abba Bapa, Pelhaben dan anak, Peru Kodes Eloea jeder. Oke, kita tepuk tangan dulu.
Bagaimana teman-teman muslim, apakah kalian sudah terhibur dengan pendebat kalian yang sudah miring? Aduh, Dis memang gak bisa jawab, Dis. Kalau gak bisa jawab bilang aja, Dis. Kalau gak bisa jawab, waktu belum dimulai. Jadi teman-teman sekalian ya, begini teman-teman, memang agama Islam satu-satunya agama yang boleh tepu-tepu itu memang agama Islam, karena memang diajarin Muhammad. Muhammad mengajarkan orang Islam itu harus berbohong, berdusta, boleh berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh, boleh. Memang mereka ini diajarkan yang namanya taqiyah alias bohong di dalam 3 perkara. Nah, apa saja kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang Islam yang terang-terangan sampai orang Islam nggak tahu? Gini, lihat nama dia, Yonatan Nandar. Yonatan, biar ngapa? Biar dikira mantan Islam. Biar orang mengira, ini mualaf ini namanya Yonatan. Bang Yonatan. Padahal nama aslinya bukan Yonatan. Mereka ini pakai nama palsu, teman-teman. Tapi biar ada maksud tujuan tertentu, ya kan? Namanya palsu, ya kan? Dari situ saja sudah ketahuan. Evangelis Yonatan Nandar, biar dikira dia mantan Kristen, seperti itu. Bahkan gurunya yang ngajarin gurunya Zuma, Zulkifli M. Abbas, saya Bang Zuma katanya. Masa ada organisasi APII tapi ketuanya namanya nama samaran. Satu-satunya organisasi yang ketuanya pakai nama samaran adalah APII. Anggotanya nggak tahu nama aslinya siapa. Kayak gitu katanya didaftarkan ke Kemenkumham. Udahlah, saya nggak mau lagi serius-serius sama kamu. Saya tanya pun saya nggak percuma. Soalnya nggak kamu jawab, ngapain? Saya tanya kamu, apakah Tuhannya orang Islam Allah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Yahweh. Nggak jawab, dia malah ngomong Rabi Saudia Gaun. Udah nggak percaya lagi sama Quran. Udahlah Nandar, udahlah, percuma. Ya, kamu ngomong-ngomong bisa bahasa Ibrani juga kamu sebait saja, sebait lagu, nggak kamu jawab artinya apa. Udahlah Nandar, sudah ya, sudah. Jadi percuma Nandar, kamu membohongi pengikutmu, percuma. Ya, pengikutmu juga sudah lari dari kamu Nandar, sudah lari. Sehingga kamu melakukan daya upaya, segala macam daya upaya dilakukan oleh mereka, teman-teman. Segala macam daya upaya. Nah, sekarang saya sudah nggak mau lagi nanya sama kamu karena nggak kamu jawab, percuma. Orang kamu tanya kamu kok, yang saya tanya itu kamu. Apakah Tuhannya orang Islam Allah sama dengan Yahweh? Itu yang kau jawab. Kok kau ngomong Rabi Saudia Gaun apa? Rabi Saudia Gaun nanti bilang si Udin cantik katanya kau ikut. Gimana sih kamu? Curhat. Loh, kalau diskusi itu yang kamu bawa tuh Quran, hadis, Al-Quran, Bible gitu. Rabi Saudia Gaon. Gimana sih? Gitu loh. Nah, terus begini Nandar. Intinya begini. Karena memang di dalam agama kamu itu kan boleh berdusta, boleh berbohong, boleh ngeles, boleh tipu-tipu. Jadi, kalau Al-Quran bilang begini, akan kami dapatin, kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang muslim, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Itu kata Al-Quran. Tapi kata Nandar, ada lagi lanjutannya, dan kamu akan menemui orang yang paling keras permusuhannya dengan orang Islam, yaitu mereka yang berkata kami orang-orang Yahudi. Lalu sama Nandar, ini loh orang Yahudi sendiri kan. Jadi nggak tahu lah mana yang mau dipercaya. Mau Al-Quran yang dipercaya, Al-Quran bilang Yahudi adalah musuhnya orang Islam. Bahkan sampai pohon-pohon juga akan ngomong nanti. Pohon-pohon dan batu akan berkata, ini di belakangku ada Wahyudi kan.
Tapi kalau sama Nandar, Billy Yahudi walaupun Islamnya mereka udah melakukan segala cara, ya kan? Yang Yahudi KW, siapa? Billy KTP Islam. Tapi ngakunya Yahudi. Mereka ini udah ada peran masing-masing, teman-teman. Ada yang disuruh pura-pura jadi Kristen, ada yang disuruh pura-pura jadi Yahudi. Udah, memang karena mengikuti metode takiyah. Intrik ya, metode yang diajarkan Muhammad. Waktu habis. Nangis Nandar mukanya. Udah lain. Nangis apa? Nangis apa? Teman-teman lihat. Nangis Nandar. Iya. Ini kalau Edis di Superboy pasti sudah kena tuing-tuing nih. Jadi dia itu gak ada data. Kalau di Superboy sudah bubuk dia, karena di Superboy itu harus ada data ditunjukkan. Teman-teman, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang tidak diketahui nama bapak dan ibunya di dalam Bible. Ya, ternyata ada Rasul palsu yang gak jelas bapak dan ibunya. Mungkin anak pezina dia. Kita lihat teman-teman ya. Tadi dia sudah melebar kemana-mana, tapi karena dia sudah memberikan subhat, ternyata teman-teman lihat ya, perhatikan ini. Ternyata yang suka tepu-tepu itu Rasul palsu bernama si Saulus. Saya tunjukkan kepada Edis. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi teman-teman lihat ya, rekam baik-baik, camkan ucapan saya, karena LAI malu dengan si Paulus, ditambahkan kamu katakan. Coba saya tanya kepada Edis, kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya yang mana? Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Hesto de hego au katebaresa humas aliu farkon vanorgos dolo humas elabon. Bahasa Yunani. Coba tunjukkan kepada saya di mana ini diksi kamu katakan. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Ternyata, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jeder. Ternyata yang suka menipu itu adalah si Paulus, menurut ayat Bible itu sendiri, bukan menurut saya. Satu lagi, ada nggak? Makanya orang Kristen itu, si RK, si Joseph, semua debater Kristen melawan saya nggak ada yang sanggup, nggak ada yang berani. Cuma si Edis nih berani nih. Yang lain mana ada yang berani? Karena bisa Ibrani, bisa Yunani. Kristen, terjemahan saya dibodohi, terjemahan saja. Nggak ada yang berani sama saya. Ya, si Edis berani, nggak berani dari Superboy. Kalau di Superboy sudah tuing-tuing dari tadi. Saya tunjukkan. Oke, satu lagi nih. Roma. Nih, si Paulus ini pendusta, teman-teman. Lihat nih. Yang pendusta itu siapa? Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku, yang pendusta itu si Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kalau si Paulus berdusta, jangan dihakimi sebagai orang berdosa. Karena kedustaannya itu untuk kemuliaan teos, dewa Yunani. Nah, jadi jangan melebar kepada si Paulus dan kepada hal-hal yang lain. Yang kita bahas adalah Edis, Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Kalau seandainya konsep Tritunggal Maha Kudus di dalam Kristen itu benar, harusnya bangsa Yahudi juga menyembah Roh Kudus. Saya tanya kepada ente, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka, waduh kena teman-teman, aku di report juga nih sama oton-oton nih. Nih saya tunjukkan ya. Ngeles. Mereka ini nih saya tunjukkan ya. Ngeles. Teman-teman. Oke. Ngeles Nanda. Enggak ngeles. Udah. Ini nih teman-teman ya, lihat nih ya. Kalau mereka ini memang suka main lapor teman-teman, kalau live saya tuh di report sama oton-oton Bahlul. Gak bisa jawab pertanyaan saya di report. Makanya saya tantang ya, cari debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat di Superboy. Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa. Pasti bubuk, pasti. Bukan insya Allah, pasti bubuk. Kenapa?
Karena para nabi tidak pernah diajarkan untuk menyembah makhluk bernama Roh Kudus. Itu data, bukan asumsi. Saya tunjukkan ya ucapan Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, nih Edis lihat ya, apa yang dikatakan Yesus, perhatikan, jeder kon payom ini ana Yesua hari sona hi sema Yisrael Allah Elohenu Allah ehad, jeder kan, bubuk, nggak bisa Ibrani, nggak becus baca Ibrani, bubuk kon. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Allah Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung sampai pegang kepala dia. Kalah terus Nandar. Saya gini Nandar, saya merasa iba dan saya merasa kasihan sama kamu Nandar. Sampai kamu berbusa-busa ngomong, tapi kamu kalah terus, babak terus gimana Nandar? Teman-teman, waduh itu dia, teman-teman lihat ya, dia rujukannya itu koin. Nandar kalah koin. Nangis, nah, ini nangis. Iya, kalau koin aku jujur nih. Kalau koin ini nggak ada sultan ini, nggak ada yang ngasih singa ini. Oke, penutup aja penutup ya. Nandar sudah nangis, cucuk. Nggak gini, sebentar Nandar. Kita dewasa ya, gini. Saya mau serius ngomong sama kamu, gimana kira-kira? Kita ngobrol santai aja gimana kira-kira? Enggak gini, lu kan yang tanya kepada saya, Nandar gimana sudah atau gimana? Gini, dengar omongan saya, pegang omongan saya. Gini, karena saya lihat kamu ini belum paham dengan pengertian kata-kata. Jadi bisa nggak kita ngobrol santai? Udah pakai timer. Ini ngobrol santai dari tadi. Oke, kita ngobrol santai ya, santai. Ini pelan-pelan aja. Sebentar. Jangan kabur. Enggak, kita membahas tentang dari tadi juga santai. Makanya dengarkan saya dulu. Makanya ini kan sudah masuk waktu zuhur. Di sini sudah masuk ajan. Maksud saya, Edis, bukan ngeles. Ini di sini sudah masuk zuhur. Kalau mau lanjutkan, Nandar lari. Saksi ya, dia lari. Lu nggak bisa jawab kok lari. Lu nggak bisa jawab. Lu yang nggak bisa jawab dibilang lari. Lu yang nggak bisa jawab kok gua dibilang lari. Dari tadi gua itu menyampaikan data dan fakta. Ya udah, silakan. Oke, baik, kita ngobrol santai aja Nandar. Gini, berkali-kali saya itu nggak nangkep dengan pesan kalian. Yang kamu maksud menyembah itu apa sih coba? Coba jelasin, penyembahan itu apa? Kayak kegiatan apa itu menyembah itu coba? Kok macet? Ya udah, kamu timer. Udah selesaikan. Kita ngobrol santai kok. Kita nggak ini lagi. Saya pengen belajar dari kamu. Dari kamu. Apa sih yang kamu ketika orang Islam bilang mana menyembah, dalilnya menyembah Yesus, dalilnya menyembah Roh Kudus. Memang kalian maksud menyembah itu apa? Coba jelasin. Ya gini ya. Jangan lari dari perdebatan kita. Kalau lu ngakui lu kalah, oke lah. Gue jelasin. Meninggal begini. Lu yang meninggal. Sekarang saya tanya nih ya. Sekarang saya tanya. Justru yang harusnya bertanya saya. Orang Kristen itu kan menyembah Roh Kudus. Ya. Gini. Kalau nama Bapak siapa saya tanya? Itu kan gak mau kalau ditanya dia. Nama Bapak siapa? Maksud kamu makanya saya tanya. Tuh kan kamu gak berani kalau ditanya sesuai dengan tema. Saya bertanya sesuai dengan tema. Ini saya serius. Saya serius. Jangan takut, jangan kabur. Suara kamu kalah, Edis. Makanya dengarkan saya. Suara kamu kalah. Orang Kristen menyembah Bapa, bukan panik. Gue menjelaskan. Kalau orang Kristen kan menyembah Bapa. Sekarang siapa nama Bapa? Menyembah tuh gimana? Saya mengatakan kenapa kamu menyembah Bapak? Bapak itu siapa namanya? Saya tanya nama Bapak. Mereka nggak tahu, makan mereka juga tahu. Nggak mau dia, nggak berani dia. Menyembah Bapak. Kamu menyembah. Saya tanya sama kamu, Bapak namanya siapa? YHWH. YHWH. Oke, Bapak itu namanya YHWH. Kalau anak namanya siapa? Yesus. Roh Kudus? Roh Kudus nggak ada namanya. Ya Roh Kudus. Kok nggak ada namanya? Mana ada Tuhan nggak ada namanya?
Roh Kudus gak ada namanya. Emang Tuhan itu apa? Loh, Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya Elohim. Eloah. Bukan Adonai. Loh, tunjukkan datanya, tunjukkan. Tunjukkan di dalam bahasa Ibrani kalau Tuhan itu namanya Adonai. Tunjukkan bahasa Ibrani yang mana? Coba Adonai. tunjukkan. Tunjukkan, lihat, tunjukkan datanya. Itu. Kalau saya bisa tunjukkan nih. Iya. Kalau saya tunjuk nih contoh. Sebentar. Saya tunjukkan datanya ya. Kalau Tuhan itu Elohim, saya tunjukkan datanya. Ini pakai data. Elohim contoh ya, keluaran. Enggak. Kamu mengatakan Adonai. Sabar Edi, sabar. Kita tunjukkan data. Enggak apa-apa. Dia udah panas, dia udah panas. Enggak apa-apa. Yang panas lo. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah. Coba lu baca, bisa baca nggak? Saya nggak bisa dan saya nggak minat baca begitu. Oke, coba perhatikan ya. Lo yihye leha Elohim. Di mana ada kata Adonai? Di mana? Coba tunjukkan. Tadi saya sampai garuk-garuk dia. Sampai garuk-garuk dia. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Tuhan. Aduh, bahasa Ibrani-nya Tuhan apa? Kamu kok jadi kayak Rasid nanti? Kalian udah pada nggak normal semua. Sebentar. Kenapa ada pada gangguan begini? Kalau saya gini. Kalau saya kan sudah menunjukkan ada kata Elohim di dalam Torah. Sekarang tunjukkan kata Adonai di mana? Kata kamu Tuhan itu Adonai. Ya, Adonai. Kamu kan tadi mengatakan Adonai kan? Di mana? Mazmur 110 coba. Torah, kamu tahu Torah apa enggak? Loh. Mazmur 110. Kamu kan di dalam bahasa Kamu tahu Torah apa enggak? Saya kan bilang, ini kan kita berbicara tentang Musa. Kalau Mazmur, kamu kan berbicara, kita ini berbicara tentang tauhid atau Tritunggal yang diajarkan oleh Musa. Kita sudah bicara itu tadi. Sekarang ini kita membahas makanya saya kan tanya, tunjukkan kata Adonai. Ya, baik. Tunjukkan kata Adonai di dalam Torah yang artinya adalah Yahweh. Di mana? Tunjukkan. Sudah. Ya, silakan. Oke. Karena saya bukan ngomongin Torah, saya ngomong bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Tunjukkan, tunjukkan. Bahasa Ibraninya ini. Apa Yahweh adalah Adonai di mana? Oke, baik. Ya, baik. Di dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu bahasa Ibraninya apa? Kan itu tadi bahasan kita, betul? Terima kasih teman-teman. Betul saya nanya apa, jawab apa? Gimana sih Nandar? Tuhan, sebentar gini aja. Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Gantian gimana? Enggak. Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Sudah saya bilang tadi, Tuhan di dalam bahasa Ibraninya itu Adonai. Adonai di mana? Di dalam Mazmur 110. Baik, apakah Tuhan hanya berbicara di dalam Mazmur? Oh, langsung loncat ke dalam Mazmur. Kenapa nggak di dalam Torah? Gini, baik. Tuhan itu kan santai aja, kamu tinggi. Ini ngobrol santai, teman-teman. Saya ngajak kamu bahas santai, lo kok tegang? Kamu ngapain gini loh, Edis? Bukan tegang, saya nggak tegang. Edis, kan kita berbicara kata Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibraninya itu Adonai, bener kan? Ya. Saya tanya, Kejadian berbicara tentang Tuhan atau tidak? Berbicara tentang Yahweh. Macet. Ada kata Tuhan nggak di dalam bahasa Ibrani di dalam Kejadian? Nggak ada. Nggak ada. Loh, ini apa ini? Tuhan, makanya saya bilang Nandar. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Mana? Ini apa ini? Apa itu? Elohim. Apa? Elohim artinya apa? Elohim artinya? Elohim itu artinya bisa merujuk kepada makhluk-makhluk ilahi, bisa juga merujuk kepada astagfirullah, Elohim kok, astagfirullah. Kamu kan nanya Elohim sama saya, itu Tuhan, Dudul. Dudul nih, aduh, sebentar ya. Memang begitu definisi Elohim itu seperti itu, mau naon atau adjektif. Sekarang lu baca ini. Oh, jangan bohong lah, Edis. Apa? Coba lu baca. Apa? Baca. Mana? Baca. Itu siapa yang bikin terjemahannya? Loh, siapa yang bikin? Lu siapa yang bikin, saya tanya. Oh, aneh. Enggak, lu baca. Itu sendiri. Kau baca, lu baca. Lu baca. Elohim apa adalah ini? Kata yang bahasa Ibrani yang berarti Tuhan.
kata ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak. Terus? Jeder. Ya itu Bible atau bukan? Loh, Bible atau bukan? Makanya tunjukkan kepada saya, ini Bible ini. Ini Bible-nya. Mana Bible? Mana kalau ini Bible-nya? Ini Bible-nya. Elohim. Lo, sebentar. Itu bahasa apa? Lo, ini saya tunjukkan kepada kamu. Elohim itu bahasa apa? Iya, ini saya aduh, katanya santai. Malah sekarang kamu kelojotan. Kamu kok yang ngegas ini tadi. Coba ayo. Teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Elohim itu kan bahasa Ibrani. Ya kan? Artinya tadi apa? Elohim itu artinya adalah Tuhan. Sedangkan kamu mengatakan Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Adonai. Nah, sekarang saya minta kepada kamu, tunjukkan kata Adonai di dalam Torah. Tunjukkan. Sudah bisa saya gantiin ngomong. Silakan. Nanti nggak kamu ngegas lagi, kamu kayak ketakutan kayak kamu. Silakan, jangan framing. Jangan framing. Silakan. Loh, dari tadi saya relax. Dari tadi saya relax. Paniknya mereka sudah. Loh, kok panik? Kalau nggak bisa jawab panik. Relax dulu. Ya silakan. Bisa ngomong? Silakan. Boleh ngomong? Silakan. Baik. Ya silakan. Karena mereka kalau saya ngomong tuh mereka nggak tahu, ketegang. Loh kan, kamu tuh ngomong framing mulu, nggak ada data. Boleh ngomong? Iya, ngomong langsung aja dijawab. Boleh silakan. ngomong? Dijawab. Boleh silakan ngomong? Dijawab. Ya udah kamu silakan dijawab. Saya nggak boleh ngomong. Silakan dijawab. Di mana di dalam Torah kalau ada? Boleh nggak saya ngomong? Saya tanya, kan kamu menyangkal kalau Elohim itu adalah dewa, makhluk boleh atau apa ternyata? Ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Silakan. Silakan. Tuhan itu satu apa dua? Loh. Oke, gini aja, saya lain ditanya, lain dijawab. Udah. Lain ditanya, lain dijawab. Aduh. Loh, saya tanya. Jangan kemana-mana. Tuhan. Jangan kemana-mana. Lihatlah, kita itu mereka, bukan panik, justru lu gak bisa jawab. Suaramu tuh kalah, Edis. Suaramu itu kalah. Suaramu itu